Setelah pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal untuk menghadapi pandemi corona, pasar langsung menyambut positif. Jumat lalu IHSG ditutup menguat. Nah, seberapa ampuh sebenarnya insentif fiskal tersebut untuk menjaga kepercayaan pasar? Sudah ada My Sister Tarigan di Menara Kompas untuk mengulasnya. My Sister, seberapa efektif? Bisa Anda jelaskan apa saja kebijakannya, lalu seberapa efektif kebijakan tersebut? Mungkin terlalu dini kita akan mengkalkulasikan ataupun melakukan kesimpulan apakah stimulus ini efektif atau tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dilihat di sini pergerakan indeks harga saham gabungan dibuka negatif, saudara, di zona merah 4.731 atau terkoreksi 3,60%. Dari sejumlah pergerakan saham Asia juga demikian. Padahal yang kita ketahui sudah ada stimulus fiskal jor-joran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pun ada non fiskal, yakni kebijakan ekonomi jilid 2 yang dikeluarkan pun dari stimulus di sektor keuangan sudah dikeluarkan kemarin, dan sebenarnya di hari Jumat lalu disambut positif oleh pasar sehingga indeks harga saham gabungan ditutup menguat tipis, memang 0,24% dibandingkan kita sandingkan koreksinya mencapai 10% di sepanjang pekan lalu. Masih awal, kita tunggu sampai akhir perdagangan. Yang pasti Amerika Serikat pun sudah menurunkan suku bunganya dari The Fed, saudara, mencapai 1%. Stimulus di kebijakan moneter mereka juga harusnya bisa menjadi sentimen yang positif, dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Kita sedikit mengulas lebih lanjut apa yang membuat IHSG kemarin bisa ditutup 0,24% menguat. Yang pertama dari relaksasi insentif fiskal, saudara, di industri manufaktur. Pertama di PPh 21, yakni kebebasan bayar pajak penghasilan untuk mereka yang bekerja di sektor manufaktur, saudara. Jadi ini maksimal yang bergaji 200 juta rupiah tidak akan membayar pajak penghasilan mereka. Ini membuat pemerintah juga harus menunda penerimaan sebesar 8,6 triliun rupiah. Sementara tidak hanya dari gaji perseorangan, di sini juga ada relaksasi PPh 22. Ini merupakan impor barang konsumsi ya di 19 sektor manufaktur yang bertahan selama 6 bulan ya, sudah berlaku selama 6 bulan. Ini membuat penerimaan penundaan yang diterima oleh pemerintah mencapai 8,15 triliun rupiah. Angkanya memang sangat besar, tetapi ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar corona tidak menjadi pandemi yang menakutkan untuk ekonomi nasional. Kemudian juga ada PPh untuk 25 korporasi diberikan potongan 30%, saudara, yakni di sini artinya pemerintah harus menunda restitusinya 4,2 triliun rupiah. Angkanya memang kalau kita kalkulasikan cukup besar, tetapi lagi-lagi ini merupakan langkah dari Kementerian Keuangan untuk memberikan confidence di pasar. Ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sudah dilakukan oleh beberapa negara lainnya untuk menghantam balik virus corona. Ini sama-sama kita harapkan bisa efektif memberikan dampak positif ke market. Kemudian juga ada restitusi PPN, saudara. Kalau ini dipercepat tanpa audit awal dan tanpa batasan. Ini merupakan penyederhanaan, larangan, dan pembatasan. Jadi setiap produk-produk yang diekspor maupun diimpor dengan kategori tertentu ini berdasarkan masukan dari Apindo dan juga Kadin, nanti tidak akan lagi serumit yang sebelumnya. Jadi artinya disederhanakan agar meningkatkan daya saing di sini. Daya saing dan juga tidak menghambat kegiatan ekspor. Kemudian juga yang perlu diingat, untuk perusahaan non-eksportir itu dibatasi. Jadi dibatasinya sampai 5 miliar rupiah. Artinya berbanding terbalik dengan perusahaan yang tujuannya ekspor. Yang untuk non-eksportir dibatasi 5 miliar rupiah dengan nilai yang harus ditahan yakni 1,97 triliun rupiah. Relaksasi dari kebijakan fiskal, saudara, ini berpotensi melebarkan defisit anggaran mencapai sekitar 2,5%. Dari rencana awal itu 1,76%. Tetapi lagi-lagi ini merupakan langkah yang bisa diambil oleh pemerintah, juga langkah gerak cepat harusnya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lainnya yang memperlakukan kebijakan yang sama. Selain relaksasi restitusi PPN ataupun di fiskal tadi, saudara, juga ada kebijakan jilid 2 yang juga dikeluarkan oleh pemerintah, saudara, di ekspor sertifikat kesehatan, yakni penyederhanaan. Ini maksud saya yang tadi, penyederhanaan untuk larangan dan juga pembatasan produk-produk ekspor untuk produk kesehatan agar dia lebih mudah untuk dilakukan ekspor dan meningkatkan daya saing untuk produk kesehatan. Kemudian ada bahan
bahan baku strategis ini juga akan dipermudah latasnya ya, yakni tadi penyederhanaan, larangan dan pembatasan. Lalu ada juga percepatan proses ekspor impor perusahaan tingkat kepatuhan tinggi. Jadi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang selama ini rajin begitu, yang mereka patuh jadi diberikan keistimewaan tertentu. Kemudian ada percepatan layanan National Logistic Ecosystem atau NLE. Ini merupakan platform saudara yang untuk komunikasi antar pemerintah. Dan terakhir untuk proyeksi indeks harga saham gabungan pada 16 Maret 2020, sejumlah analis dari Kontan sebenarnya ini. Dari Kontan, Waldi Kurniawan Pintarko Sekuritas memproyeksikan 4.800 sampai 5.000. Kemudian ada Chris Apriloni, Jasa Utama Kapital Sekuritas 4.850 sampai 5.100. Dan Herdi Tia Wicaksana, MNC Sekuritas 4.720 sampai 6.120. Dan Dimas WP Pratama Provindo Sekuritas memproyeksikan IHSG 4.800 sampai 5.100. Ini merupakan sumber dari Kontan gitu ya. Dan nilai tukar rupiah juga dibuka terkoreksi hari ini di level 14.753 atau terkoreksi 76 poin. Kita tunggu penutupan perdagangan seefektif apa stimulus dari Kementerian Keuangan. Kembali ke Anda, Paskalis. Mengulas langsung dari Menara Kompas, Maisy Sartarigan, terima kasih.